kalau diringkas itu hanya di bab 3 saja ya, kebanyakan bab 3. Bab 2 itu tentang gelombang ya. Nah, itu nanti yang paling penting itu seperti yang sudah saya katakan berkali-kali ya. Kita harus punya tabel, 3 tabel itu ya. Ini tabel rumus-rumus ya. Untuk sigma sama dengan 0 ya. Itu ya di udara ya. Ini di udara ya. Udara. Kemudian yang sigmanya kecil ya, sigma kecil ya, tidak 0 ya, tapi kecil ya. Kemudian sigma yang besar sekali ya, itu yang sampai 10 pangkat 6 misalkan ya, atau 10 pangkat 9 ya, itu besar sekali. Ini misalnya di bahan semikonduktor ya. Bahan semikonduktor ya. Kalau ini di logam ya. Nah, ini persamaan alfanya apa, betanya apa ya kan. Kemudian zetanya apa gitu ya. Kemudian E-nya itu apa, H-nya apa ya. Jangan lupa dalam vektor ya. Kemudian data ya, data itu apa namanya, skin depth ya, skin depth gitu ya. Kemudian intensitas ya. Intensitas. Di sini juga sama ya, yang di bagian sigma tidak sama dengan 0 ya, tetapi kecil ya, semikonduktor ya. Itu alfanya apa? Ini kan yang paling umum ya. Yang paling umum ya. Betanya itu apa ya. Lalu rumus untuk zetanya itu apa? Zetanya di sini kalau yang ini kan pasti X ya. E-nya sama E-nya bagaimana ya. Persamaan H-nya bagaimana. Kemudian skin depth-nya bagaimana ya. Kemudian intensitas ya, vektor pointing gitu ya. Yang di logam juga begitu ya, ini alfanya itu apa gitu kan ya, betanya itu apa, rumusnya ya, setanya bagaimana gitu ya. Kemudian persamaan E-nya bagaimana, persamaan H-nya bagaimana, kan beda-beda ya, untuk 3 kolom ini beda-beda ya. Lalu skin depth-nya bagaimana ya, vektor pointing. Nah itu nanti ini harus ditulis dengan betul ya, rumusnya jangan sampai salah ya. Siapa? Karena kemarin tuh waktu ada tugas untuk bikin tabel ini, banyak yang rumusnya itu salah. Saya periksa itu salah-salah ya, ada banyak yang salah ya. Kemudian yang harusnya pakai vektor itu bagaimana ya. Jadi tinggal dilihat saja di diktat ya. Ada itu rumus alfanya gimana. Itu masing-masing kolom ini ya. Jadi soalnya itu ya cuma 4 ya. 3 itu ini ya. 3 itu yang apa namanya,
Sama satu lembar apa ya. Kalau berdiri nggak cukup ini ada buat pengawas ya. Lalu kan diambil tuh, catatannya diambil. Nah kan ada jadi nggak bisa ngelihat rumus ya. Kalau ini kan harus ngelihat rumus ya. Rumus dari 3 kolom itu ya. Jadi seperti yang sudah saya wanti-wanti ya. Nanti bikin chat setnya 3 kolom ini aja. Itu udah cukup ya. Sudah cukup untuk mengerjakan soal ya. Perhatikan ya soalnya ya. Jadi kalau nanti kan ada pasti kata-katanya gelombang di udara. Nah itu berarti dia kelompok yang mana nih ya. Dia kelompok ini. Ya. Kelompok pertama ya kan ya. Kalau di dalam logam atau di dalam sigma yang sangat besar 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, nah, berarti dia rumus-rumusnya pakai kelompok yang kolom ketiga ya. Kalau misalkan sigmanya tidak 0 tapi kecil ya, kecil, nah berarti itu semikonduktor yang biasanya bahaya semikonduktor ya. Itu nanti pakai rumus-rumusnya kolom yang tengah ya pakainya. Jangan kecampur-campur ya. Jadi kalau udara ya udah semua rumusnya pakai kolom pertama ya. Kalau bahannya itu logam berarti ya udah jangan kecampur-campur ya. Rumus-rumusnya rumus yang di kolom logam ya, alfa, beta, zeta gitu ya, IH, sigma ya kan, apa namanya delta ya. Delta itu skin depth ya. Alfa itu apa? Progresi redaman. Beta itu apa? Beta itu konstanta gelombang. Zeta itu apa? Zeta itu impedansi karakteristik, bukan ya? Delta itu apa? Delta itu spin depth. Ya. Nah itu nanti di chat setnya itu dikasih nama ya. Alfa itu apa? Itu adalah apa namanya? Alfa itu adalah redaman. Ya. Beta itu apa? Beta itu nanti kan soalnya kadang-kadang cuma ditulis berapakah konstanta gelombang misalkan, atau konstanta fasa misalnya ya.
Itu kan maksudnya beta ya. Jadi kita harus tahu ya. Berapakah impedansi karakteristiknya, gitu kan ya? Apakah impedansinya? Itu kan kita harus tahu ya. Rumus apa itu? Simbol yang mana ya? Jika itu zeta maksudnya. Kan ya? Jadi soalnya 4 ya. Pak. Waduh, keputus ya? Iya Pak. Iya Pak. Oh, ampun. Bentar. Ini memang tabletnya udah tablet tua ini ya, jadi lemot banget. Di was saya mati sendiri.
saya ulangi ya. Jadi soalnya ada 4 ya. Soal pertama itu soal bonus. Ya. Soal bonus yaitu ya pertanyaan tentang apa namanya formatif ya. Misalnya kenapa Anda menyukai mata kuliah ini? Itu kan apa alasannya? Itu kan ya. Kemudian pertanyaan misalnya gelombang berdiri itu apa? Itu ya. Gelombang teredam itu apa? Gelombang yang tidak teredam itu apa? Jadi begitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ngitung ya. Nah, yang ngitung ini pertanyaannya ini jadi kalau yang pertama tadi soal nomor berapa ya, nomor 1 ya, maka ini soal nomor 2 itu tentang gelombang udara ya. Kemudian soal nomor 3-nya tentang gelombang yang di subkonduktör atau gelombang yang sigmanya itu kecil ya, tidak 0 tapi kecil ya. Kalau di udara kan sigmanya 0 ya. 0 itu di udara ya. Nah, yang ketiga itu soal yang sigma yang besar sekali ya, 10⁻6 nilainya gitu ya. Itu atau dalam logam ya. Nah, itu jangan dicampur-campur. Jadi nanti kalau soalnya itu misalnya soal gelombang di udara, maka rumus-rumusnya adalah rumus-rumus untuk gelombang yang sigmanya sama dengan 0 ya. Jangan dicampur dengan yang lain ya. Kemudian untuk soal misalkan khusus untuk soal yang misalkan diketahui sigmanya tidak 0 gitu kan ya. Nah, maka kita pakainya itu nanti rumus-rumusnya adalah rumus-rumus untuk yang di tengah ini ya, yang sigmanya tidak sampai dengan 0 tapi kecil ya. Kemudian soal nomor 4 misalkan nanti kalau sigmanya itu besar sekali ya di dalam logam, maka kita pakai rumusnya adalah rumus-rumus untuk persamaan yang ada di dalam logam ya. Alfanya berapa, kan alfa sampai dengan beta ya, kalau di dalam logam itu kan alfa sampai dengan beta gitu ya. Nah, jadi jangan tukar-tukar ya. Nah, kemudian kemarin saya periksa itu tugas yang membuat tabel persamaan ini banyak yang salah ya, banyak yang simbol-simbolnya itu nggak jelas ya. Jadi harus tegas ya, ikuti saja simbol-simbol ya, rumus-rumusnya itu yang ada di kitab ya, itu ya ada tulis itu ya. Kemudian suaranya hilang lagi ya? Halo? Ada Pak. Gambarnya atau suaranya masih ada? Nggak ada Pak, suaranya Pak. Nggak ada Pak. Gambarnya nggak ada ya? Iya. Nah, itu kan saya singkirkan pakai. Iya, jadi soalnya ada 4 ya. Jadi saya ulangi tadi ya, soalnya ada 4. Yang pertama itu tentang normatif ya. Jadi yang ditanya misalkan kenapa Anda menyukai mata kuliah ini, misalkan apa sebabnya gitu kan ya. Yang kedua yang masih yang ini ya, itu yang A ya. Yang B misalnya gelombang berdiri itu apa, gelombang teredam itu apa, gelombang tidak teredam itu apa gitu kan ya. Itu soal nomor 1 ya, itu normatif, nggak ada hitung-hitungannya ya. Nah, yang ada hitungannya itu 3 tadi ya, yang terkait dengan gelombang di udara ya, gelombang sigma sama dengan 0 ya. Kemudian gelombang yang berada pada medium sigma yang kecil ya, 3,0 lebih kecil ya. Kemudian gelombang yang berada pada medium logam ya, itu sigmanya sangat besar sekali ya. Itu.
Nah itu kalian nanti harus bikin apa catatannya ya, note-nya itu, chat-chatnya itu jangan fotokopian ya. Kalau fotokopian itu nanti khawatirnya kalau ketemu pengawas nanti diambil, maka Anda nggak bisa lihat chat-chat kan ya, karena kan itu penting ya. Kalau Anda nggak bisa lihat rumus-rumus ya udah nggak bisa soal ya. Jadi, nah kemarin itu saya lihat tugas-tugasnya itu yang ketika bikin tabel itu banyak yang salah-salah. Jadi tolong itu bikin tabelnya nanti dibetulin ya. Dilihat saja di diktat ya, rumus-rumusnya alfa, beta, zeta, ya, lalu delta, I, B, kemudian vektor pointing ya. Itu kan masing-masing 3 tabel itu beda-beda ya. Jangan kecampur-campur ya. Jadi kalau soal untuk di udara ya semuanya ya di kolom, soal-soal di kolom udara itu ya. Kemudian soal yang semikonduktor sigmanya kecil yang di tengah ya kan. Itu soal yang di logam ya kelompok di logam. Cuman itu aja sih ya. Itu saya ulangi terus karena banyak yang tidak menyimak ya kan. Tapi kalau menyimak pasti bosan ya kan. Kok ini jelasinya ke situ lagi gitu kan ya, pasti bosan gitu ya. Tapi karena saya tahu ini banyak yang baru menyimak, kemudian baru sadar ya, gitu ya gitu ya. Itu aja sih ya. Jadi bikin chat-chatnya yang rapi ya kan, di kertas A4 ya, bikin 3 kolom. Kalau tidak cukup kolom ketiganya di baliknya ya, di kertas baliknya. Jadi kolom jadi yang halaman pertama itu 2 kolom ya, halaman ketiga itu kolom yang ketiga aja. Karena rumusnya kan banyak panjang tuh ya. Lalu dikasih nama ya, alfa itu apa? Alfa itu misalkan rendaman, ya kan? Beta itu apa? Beta itu adalah namanya konstanta propagasi, misalkan atau konstanta gelombang, ya kan? Lalu zeta itu apa? Ya kan? Zeta itu adalah tipulasi karakteristik, ya kan? Lalu delta itu apa? Ya delta itu adalah skin depth, misalkan gitu kan ya. Lalu yang P besar, ya kan? Itu apa? Itu adalah vektor pointing rata-rata, gitu kan ya. Jadi yang diminta itu biasanya vektor pointingnya yang rata-rata, bukan vektor pointing yang umum ya, yang sudah di rata-rata itu ya. Udah deh, cuma itu aja gitu ya. Ada pertanyaan begini? Silakan kalau ada pertanyaan. Isi Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Berarti kan tadi yang tabel itu berarti diperbaiki nanti di chatnya itu ya Pak. Itu berarti dinilai lagi. Ya. Kan nanti kan lagi. boleh open note ya, open chat ya kan, satu lembar A4 ya. Nah, kemarin itu saya sudah lihat semua itu masih banyak yang salah-salah ya kan. Jadi Anda bikin lagi yang baru, betul-betul melihat rumus yang ada di diktat saya itu ya. Kalau udah saya bagikan tuh ya, diktatnya ya, rumus-rumusnya ya. Kemudian catatan-catatan yang saya share di WA itu kan untuk yang, karena yang untuk sigma besar sekali, yang sigmanya itu 10 pangkat 6, 10 pangkat 7 ya. Itu kan saya kirim lewat WA ya, itu karena nggak ada di diktat ya. Rumus alfanya gimana, rumus betanya gimana gitu ya. Kemudian kalau ada apa namanya mungkin lihat di papan tulis itu kan ya, itu juga bisa diambil gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Berarti termasuk dinilai berarti ya Pak? Berarti besok itu cheat sheetnya itu bagaimana? Bukan, cheat sheetnya itu hanya untuk melihat rumus, bukan dinilai. Cuman kalau rumusnya salah maka nanti mengerjakannya salah. Itu loh. Oke Pak. Jadi Anda bikin cheat sheet-nya itu rumus-rumusnya harus benar, harus sama dengan yang ada di diktat gitu loh ya. Maksud saya itu. Kalau cheat sheet-nya itu udah salah, nulis rumusnya salah, bingung nanti cara, kan susah nanti gimana kalau rumusnya aja salah kan, berarti kan salah, kan sayang, ya kan?
Padahal ini ujian itu udah soalnya dimudahkan, rumus-rumusnya dikasihkan, dikasih kisi-kisinya, masih salah juga, kan sayang gitu loh. Nah caranya gimana? Anda harus bikin cheat sheet-nya itu rumusnya yang betul, jangan sampai salah, ya kan, sesuai dengan apa yang ada di diktat gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu kemarin waktu tugas itu bikin cheat sheet itu, bikin kolom-kolom itu rumusnya banyak yang pada salah ya, tidak sesuai, ya mirip-mirip aja dengan yang di diktat itu. Tapi kalau yang namanya persamaan matematik itu kan kalau salah sedikit aja salah kan, tidak ada tanda vektornya misalkan salah gitu kan ya, tidak ada tanda bilangan kompleksnya itu juga salah ya. Nah nanti kan itu maksud saya bukan berarti nanti cheat sheet-nya itu dinilai. Kalau itu salah, nanti ngerjainnya juga salah gitu. Itu ya. Jelas ya? Jelas Pak. Kasih Pak. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Ada ya? Oke ya, kalau nggak ada saya kira ya itu saja sih ya. Mudah-mudahan besok bisa kerjakan ya kan. Kalau bisa sih malam ini itu kalian coba-cobalah latihan ya berkaitan dengan 3 soal ya itu kan ya. Dan itu kan sudah banyak ya di kemarin yang udah saya bahas itu di contoh soal misalkan itu kan ya. Gitu ya. Ya cobalah gitu. Supaya apa? Supaya nanti biasanya itu kalau tidak latihan itu nanti si pulpen kita itu, tangan kita itu pertama kali nulis itu mau nulis apa itu udah nggak tahu gitu. Tapi kalau sudah latihan dia tahu apa yang dikerjakan pertama kali itu akan tahu, tangannya tahu sendiri gitu ya. Jadi bukan dibaca-baca di kepala gitu, bukan, tapi tangannya sendiri kerja supaya nanti ketika ujian itu si tangan itu otomatis juga bisa langsung kerja karena udah dilatih ya. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa ya. Cuma gitu aja gitu loh. Kalau ada semua turuti apa yang saya katakan itu udah pasti bisa. Ada lagi pertanyaan? Besok jam berapa ya ujiannya ya? Jam 10 Pak. Oh jam 10 ya. Di ruangan mana? Apakah semuanya di TULD? Atau di Tokong Nanas? Di Gedung Cacuk Pak. Gedung Cacuk. Oh, Gedung Cacuk itu berarti gedung yang lama gitu ya. Semuanya di sana ya. Ada yang di TULD ada nggak? Tidak ada ya. Yang di Tokong Nanas nggak ada ya. Berarti semuanya di Gedung Cacuk ya. Oke. Saya nggak tahu ya. Anda lihat lagi ya. Jangan, maksud saya itu Anda harus siap ya, tahu jamnya atau ruangannya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai Anda salah ruangan, cari-cari ruangan lalu terlambat ya. Kalau terlambat kan nggak boleh masuk ya. Nanti Anda nggak ikut ujian. Ya. Ada lagi pertanyaan? Halo? Jelas Pak. Sudah cukup. Sudah cukup ya, siap ya? Tidak. Siap. Oke ya, kalau tidak ada saya kira sudah maghrib juga ya.
Oke, selamat ujian, mudah-mudahan berhasil semuanya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.